Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema atau judul games kali ini adalah jebakan cinta darinya untukmu. Kira-kira apa jebakan-jebakannya ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, dan games-games lainnya bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius ya. Kira-kira jebakan cinta apa yang dia berikan padamu? Berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, jebakan cinta darinya untukmu Sagittarius. Dan maaf agak sedikit berisik, di belakang ada anak saya seperti biasanya. Saya maaf kalau suaranya masuk dalam video ya, terdengar dalam video, dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, untuk Sagittarius, jebakan cinta darinya. Oke. Dia memberikanmu kenyamanan ya. Sebenarnya ini orang hanya mau memanfaatkanmu Sagittarius. Karena ibaratkan kita bicara sesuai tema ya, jebakan cinta artinya kamu akan terjerat oleh dirinya, yang mana sebenarnya ada modus di dalamnya. Mereka memberikan kamu kenyamanan, mereka serasa bikinmu seperti raja dan ratu di hatinya, padahal sebenarnya di hatinya tuh modus. Tidak ada cinta ya, cinta sih oke, ya setengah aja, karena dalam artian dia ingin sesuatu dari dirimu. Saya lihat di sini ya, orang-orang ini ya, dia mau hartamu, keuanganmu tuh ya, dimana kamu yang susah payah, dalam artian kamu yang bekerja, dia yang menikmati hasilnya. Ada pula saya lihat di sini pasanganmu, santai aja, kamu yang pusing stres, walaupun mungkin kamu perempuan. Ataupun kalau kamu laki-laki, ya dia yang habiskan. Tinggal santai aja, minta dan minta, tanpa melihat susah payah dirimu. Ataupun mungkin kondisinya lagi terpuruk, dia nggak mau tahu. Pokoknya harus ada dan ada. Kalaupun seandainya sekarang dia masih dalam tahap proses pengenalan dengan dirimu, saya lihat nih orang ya dia tahu kamu itu kayak bagaimana, apa yang ada pada dirimu, potensi apa yang bisa saya andalkan dari dirimu. Saya lihat di sini ada duda atau janda yang terkoneksi dengan dirimu. Kenapa? Karena dia udah tahu, nanti saya tua ini saya dirawat siapa. Ada beberapa yang hanya mau memanfaatkan kamu. Kenapa? Karena sudah tua. Ya, contohnya kalau seandainya kamu dengan seseorang dengan duda atau janda ya, dia datang ke kamu ya. Karena pertama, mungkin dia melihat bahwa wah, anak saya nih gimana nanti? Siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa yang mau menafkahi? Ataupun kedua, seks ya. Yang ketiga, dia berpikir hari tuanya, nanti saya sakit-sakitan, siapa yang mau bantu saya? Kenapa? Karena ada penyesalan di masa lalu, yang mana dia toksik untuk orang lain, sekarang dia bawa toksik untuk dirimu. Kenapa? Karena dia melihat kamu punya potensi, kamu kerja keras, setidaknya ya dia bisa menopang, kamu bisa bantu dia menopang hidup kalau sama-sama kerja keras ya, ataupun malah dia jadi benalu. Jadi seperti gitu ya. Maaf ya, anak saya berisik ya. Jadi seperti gitu ya.
Dia hanya mau memanfaatkan dirimu, hasil kerja kerasmu, ya, ya pokoknya intinya memanfaatkan aja. Dari seks, ya, dari harta warisanmu. Mungkin kamu keturunan orang kaya, atau mungkin kelihatan orang kaya karena kerja kerasmu sendiri, ya. Padahal sebenarnya Sagittarius juga lagi berjuang. Betul nggak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Ya, yang mana dia mau berterbang di atas awan, ya, menikmati semuanya tanpa bersusah payah, malah ingin mengorbankan dirimu. Contohnya dia sudah lihat, wah kamu ini orangnya hebat ya, banyak duitnya, terus hartanya juga banyak, warisannya juga banyak. Wah bisa nih, anak tunggal, ya, atau anak satu-satunya, atau mungkin kalau dibilang ya pewaris, ya. Mungkin cewek sendiri pasti hartanya lebih banyak, atau cowok sendiri pasti anak bungsu, pasti ya rumah itu akan jadi milik. Pokoknya intinya seperti gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Kalaupun terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Ataupun bisa vice versa, malah kamu yang dimanfaatkan oleh Sagittarius. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ya. Karena di sini ada motif lain, yaitu kekuasaan, ya. Ibaratkan dia yang harus mendominasi dalam hubungan. Ada ya ada devil nih ya, ada iblis dalam jiwanya, yang mana mungkin kondisinya sekarang penuh drama, yang mungkin kondisinya Sagittarius sudah tahu bahwa oke, saya tahu kamu punya kartu mendekati saya itu karena apa, tetapi seakan-akan dia yang korban gitu. Karena saya lihat di sini ada orang narsistik ya, yang mana mengatasnamakan Tuhan, ya, mengatasnamakan agama. Untuk apa? Supaya mendapatkan pembelaan, simpati dari publik, simpati dari orang-orang sekeliling dia, menjatuhkan kamu. Contohnya, kamu sudah bercerai, ya, ada beberapa yang sudah bercerai, tapi berpikir bahwa wah ternyata saya yang dizolimi, saya yang disudutkan, saya ini orang baik, saya ini orang ini, saya orang ini, mengatasnamakan agama, saya rajin gereja, saya, padahal tidak tahu dia toksik. Karena apa? Dia ini kan orang memberikan jebakan. Jadi bagaimana caranya supaya di mata publik orang ini baik? Dimana seperti dulu dirimu, ya, dikamuflase topeng. Kamu hanya bisa melihat topengnya. Ya, jadi sekarang itu korban-korbannya supaya namanya tetap baik, untuk bisa mendapatkan korban baru. Ya, ini ada beberapa yang mungkin malah kamu sudah tahu juga Sagittarius ya. Sekarang kondisinya kamu berpisah dengan dirinya, tetapi tetap aja dia berpikir bahwa kamu yang salah, dan salah. Menjatuhkan, menjudgemu, membuka aib-aibmu. Ya. Wah. Ini orang nih toksiknya luar biasa ya, narsistik. Kalau dibilang triad mungkin. Ya. Psikopat. Terus apa ya? Ya pokoknya intinya narsistik itu campur jadi satu, jadi dark triad, setannya itu di devil ya, sampai kayak macam saya, kayak energinya kayak gimana ya, kayak antara pasrah. Sagittarius sudah pasrah, betul nggak Sagittarius? Udah lelah, udah capek tuh, saya sudah menarik energi kamu ya, saya lelah, saya capek, belum apa-apa udah barusan bicara, kayak saya baru bicara 1 menit, ini udah 8 menit di layar nih ya. Kenapa? Karena saking capeknya. Ibaratkan kita udah oke, stop, saya udah tahu kamu sudah tahu saya, kamu tidak mau berubah, silahkan pergi. Karena Sagittarius juga tidak mau mempersulit orang dan tidak mau dipersulit. Ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih di kartu ya, hanya mau memanfaatkanmu Sagittarius. Jadi kamu jangan berpikir bahwa orang-orang narsistik, orang-orang dark triad ini akan jatuh cinta padamu dan berubah untuk dirimu. Selama kamu punya sumber daya Sagittarius, dia akan tetap bersamamu, masih mengintaimu. Karena saya lihat di sini juga dia mau kembali. Kenapa? Karena dia sudah kere, kesepian, mau membuat nama baiknya bagus lagi. Ya, karena kenapa? Banyak orang yang memberikan simpati pada dirimu. Supaya nama baiknya bagus lagi, dia mau kembali kepada dirimu. Untuk apa? Menghapus dosa-dosanya secara instan. Tetapi nanti dia ulang lagi. Kenapa? Karena hanya semesta yang akan bisa membuat dia berubah, dengan cara dia harus membayar karma. Ya. Jadi orang-orang yang masuk dalam hidupmu ini kenapa bisa membodohimu? Karena kamu yang membuat dirimu bodoh, Sagittarius. Maaf, saya bukan bicara seperti mau menjudge kamu Sagittarius, tapi memang Sagittarius itu harus
tekan supaya tahu mana yang betul-betul serius dan mana yang lelucon, bercanda ya. Kenapa? Karena Sagitarius itu nggak enakan, betul tidak kamu Sagitarius? Saya takut menolak, saya kayak seakan-akan itu mau memberikan yang terbaik untuk orang lain, dirinya korban. Sedangkan dirimu korban. Ibaratkan kamu memberikan makan untuk orang lain, tetapi dirimu saja kelaparan. Karena mau terlihat baik, karena mau disanjung, karena mau lebih-lebihkan. Ya sama dengan dia, mirip-mirip. Jadi seperti gitu, ya. Dia hanya mau dapat sumber daya dari dirimu. Selama kamu tidak mempunyai apapun, dia akan pergi. Sekarang kan dia lihat kamu sudah mempunyai sumber daya. Di mana dulu kamu down, jatuh, dia mau kamu meminta uluran tangan dia aja, dia pergi. Kenapa? Karena dia punya tangan kan di bawah. Hanya mau minta, nggak mau memberi. Pada saat kamu meminta, dia nggak mau. Ini hak saya. Kamu pergi cari jalan. Ada yang tidak dinafkahi, ada yang dicampakkan, ada yang diselingkuhi. Tapi Sagitarius itu kayak tetap memberikan pemaafan, seakan-akan saya tetap harus menjadi orang baik, saya harus menjadi merawat kepribadian saya supaya tetap terlihat bagus di mata publik, di mata masyarakat, anak-anak saya happy. Padahal belum tentu happy. Kalau kamu ribut-ribut terus dalam rumah, anak kamu itu malah psikologinya tuh akan down. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya bertengkar. Makanya kenapa sekarang banyak anak-anak yang takut menikah. Kenapa? Karena dia takut nanti kehidupan menikah dia itu sama seperti orang tuanya, ribut aja. Ya, bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, tidak. Tetapi kan saya bilang di sini sesuai tema, jebakan cinta. Mengatasnamakan cintamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Sagitarius itu juga nggak bisa mengontrol emosinya. Betul kan Sagitarius? Tetapi memang Sagitarius itu apa adanya. Pada saat dia marah-marah, pada saat sudah, nggak ada bicara ember-ember di belakang, nggak ada. Kenapa? Karena niat dia baik. Cuman terkadang pasangan kamu melihat dari sisi negatif. Yaitu Sagitarius marah, cerewet, ini dan itu. Padahal sebenarnya maksud kamu baik. Dia harus berubah. Tetapi ya itu, orang nggak mau berubah, ya orang egois. Kamu suruh berubah nggak bisa, cuman semesta yang bisa menegurnya. Itu pun ditegur dulu baru dia berubah. Bukan langsung suruh dia berubah, nggak ditegur, dengan dia harus bisa membayar karma-karmanya. Dan saya pun lihat di sini Sagitarius juga ada yang seperti gitu. Karena makanya tadi saya bilang ya, energinya bisa terbolak-terbalik. Ada pun Sagitarius sudah membayar karma, sehingga Sagitarius menjadi orang yang spiritual, orang yang lahir baru, orang yang lebih enjoy pada hidupnya, lebih fokus pada dirinya, lebih ingin mendapatkan pencapaian dirinya dengan usaha sendiri, dengan cara membahagiakan diri sendiri. Betul tidak Sagitarius? Saya lihat di sini ada beberapa yang malah sudah ibaratkan ya mencari jati diri. Ya, saya merasakan bahwa kamu ada banyak kepenatan dalam hidup yang mana kamu sudah membuang semua itu, melepaskan, ya, lahir baru, ibaratkan mau menata kembali hidupmu. Apa yang sudah pernah terjadi biarkanlah, ya, anggap itu semua pelajaran yang berharga dan lebih fokus pada dirimu saat ini dengan pencapaian baru, kehidupan yang lebih tenang. Makanya tadi saya bilang ada ya yang terpanggil secara spiritual, ada yang terpanggil untuk ya setidaknya merubah kehidupan lebih baik, ya, terutama dengan sesama. Jadi mungkin kamu dulu yang ego, sekarang sudah lebih ya agak sedikit tenang, ya, tidak terlalu, ya pokoknya intinya kamu penuh cinta kasih yang bukan penuh drama, tapi diri kamu yang sebenarnya. Kan kamu sudah bisa menolak, bisa berani menegur yang salah, walaupun mungkin kamu dianggap jelek, tidak baik, ya, tetapi ya kamu tetap pada pendirian yang teguh, ya, supaya kamu tidak dibodoh-bodohi, ya. Karena saya lihat di sini Sagitarius sudah lumayan banyak yang bangkit secara emosional, ya, bukan emosional karena negatif, tapi emosional secara positif, sehingga hidup kamu tuh baik. Dan orang-orang yang membuat jebakan untukmu ini kadang-kadang kamu berpikir dari oke, kamu ini mau datang untuk saya untuk apa? Kamu mau kembali untuk saya untuk membuat saya sakit hati lagi atau bagaimana? Jadi dia segan kepada dirimu. Bukan berarti dia ini, tapi dia segan, dia malu. Bagaimana? Ataupun mungkin dia berpikir bagaimana ya supaya topeng saya itu yang dulu sudah ketahuan Sagitarius, ya, bisa saya mengkamuflase supaya seakan-akan itu bukan saya. Karena apa? Dia tahu bahwa kamu sudah tahu karakter dia, niat dia padamu, yang mana kamu bisa lepas dari
jeratannya, jebakannya, ya. Tapi dia mau kasih masuk kamu lagi gitu. Bagaimana ya supaya kamu juga tetap bisa masuk gitu, dituntun gitu. Ibaratkan kalau ikan udah lepas dari kail ya, bagaimana ya supaya ikan itu tetap masih mau makan ini umpan ya. Apakah kita ganti umpannya atau gimana ya? Itu dia lagi cari akal. Jadi kamu itu hati-hati dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang toksik ini. Dia mau datang kembali dalam hidupmu saat ini, saya lihat ya. Entah mantan, entah apapun ya. Ataupun mungkin orang baru juga. Yang mana tadi saya lihat dia sudah melihatmu, mengenalmu, kalau dibilang, memperhatikanmu dari jauh. Apa sumber daya yang ada pada dirimu? Itu yang dia mau keruk. Suatu saat nanti habis, dia akan, dah Sagittarius, aku pergi. Terima kasih untuk waktumu dan semuanya. Seakan-akan gitu aja, kayak seakan-akan biasa aja. Terima kasih atas semua yang sudah kau berikan kepada aku. Padahal dia tidak lihat apa pengorbanan Sagittarius dari waktu, tenaga, uang, pikiran. Dia nggak lihat itu. Kenapa? Karena dia orang egois. Karena dia fokusnya pada apa yang kamu punya, bukan pada dirimu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia akan kebalik, dia akan cinta, kamu cinta, dia cinta, nggak usah. Ya, makanya tadi saya bilang banyak Sagittarius yang terpanggil spiritual. Kenapa? Karena dia lebih mencintai dirinya sendiri dibanding seperti dulu yang mengharapkan orang datang untuk mencintai dirinya, ya, sehingga bisa dibodoh-bodohi atas nama cinta. Sekarang Sagittarius banyak yang lebih pintar. Kenapa? Karena dia sudah tahu jati dirinya yang bagaimana. Ya, tetapi kalau seandainya yang belum ibaratkan belum terbangkit secara spiritual di sini, ya kamu harus belajar bahwa kamu harus bisa lebih tegas. Tegas bukan berarti galak atau emosi yang berlebihan, tidak. Tetapi itu perlindungan untuk diri kita sendiri. Supaya kita tidak dimanfaatkan orang lain. Bukan berarti kita arogan ya, tidak, beda. Ya, tetapi harus kita punya tegas untuk diri kita sendiri. Untuk orang lain ya nggak usah mau tegas atau, tapi untuk diri kita sendiri kita harus tegas. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita, untuk masa depan kita. Supaya kita jangan dimanfaatkan, supaya kita jangan, hidup kita itu jangan sia-sia. Jadilah berkat buat dirimu dan jadilah berkat buat orang lain. Bagaimana kamu mau jadi berkat buat orang lain sedangkan dirimu aja susah? Sama seperti yang tadi saya bilang, kamu kelaparan, kamu berikan makan pada orang padahal sendiri kamu kelaparan. Itu gak jadi berkat. Kenapa? Karena energi negatif kamu tersalurkan. Jadi pada saat kamu mau minta tolong kepada orang lain, terus orang lain itu bilang, maaf ya saya nggak mau, saya juga besok, macam contoh ya, kamu sudah bantu dia kan, kamu berikan dia makan padahal kamu kelaparan, terus besok kamu kelaparan lagi, kamu minta bantu dia karena dia ada nasi bungkusnya banyak nih, tapi dia seakan-akan tidak mau membagimu, kamu langsung marah. Padahal sebenarnya itu hak dia mau bagi tidak bagi, kamu nggak usah terlalu berharap. Biasa seperti gitu kan Sagittarius. Kamu ibaratkan mengharapkan orang itu bisa membahagiakan kamu balik karena kamu membahagiakan dirinya. Pada saat dia tidak membahagiakan kamu, kamu marah, kamu kecewa. Ya itu hak dia. Makanya saya bilang, jangan terlalu cinta sama orang, jangan berharap pada orang. Kalau kamu berharap pada semesta, kamu berharap pada Tuhan, banyak doa supaya dilancarkan. Jangan mengharap pada manusia. Manusia itu juga punya banyak kekurangan, yang mana juga dia tidak bisa menjadi orang yang bisa ada untuk kamu selamanya. Pada saat dia pergi meninggalkan kamu, kamu yang harus bisa menentukan jalan hidupmu sendiri. Yaitu apa? Bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Seperti gitu ya. Jadi jebakan-jebakan cintanya ini ya, dari kesepian, kata sayang, romantis, seks ya, dan uang. Nah itu, hati-hati. Karena orang-orang terkoneksi dengan kamu ini mau datang kepada dirimu, tapi dia lagi cari cara gimana ya, ataukah saya harus begini, harus begitu. Dia lagi putar otak. Kenapa? Karena dia tahu kamu pintar, gak bisa dikamuflase. Bahkan ada yang pergi meninggalkan dirimu karena dia serasa malu atau serasa gagal, tidak bisa mengkelabuimu. Karena Sagittarius juga tuh orangnya nalarnya tinggi ya, intuisinya juga bagus. Jadi ya dia pergi menyerah, dia yang menyerah. Karena apa? Sagittarius juga kayak macam gak terlalu tanggapin. Contohnya dia berkuar-kuar di sosial media, menyudutkan dirimu, kamu santai aja. Akhirnya publik yang bisa menjawab semuanya bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Publik lah yang menjawab itu, tanpa kamu berkuar-kuar, bersusah-susah untuk mencari pembelaan dan pembenaran. Akhirnya dia malu sendiri. Ya. Dan ya setidaknya kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ya semoga ke depan juga tetap
ya. Cuman emosi yang harus bisa dikontrol Sagittarius, ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Banyak doa, ya. Terkadang Sagittarius itu malah saya lihat di sini kalau kalau depresi ataupun tertekan, kamu itu menyesali diri sendiri. Ingat, apa yang terjadi dalam dirimu itu bukan kesalahanmu, itu udah takdir. Takdir semesta apa yang sudah ada di pada kita itu bukan em, kebetulan saja, itu sudah digariskan Tuhan. Hidup kamu tuh akan begini. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, ya, itu ambil semua untuk pembelajaran dirimu. Dan ingat, kata-kata yang ampuh adalah berserah, ya, harus ikhlas. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik buruknya, jangan disesali, karena semua itu baik. Baik buruknya semua itu baik, karena ada nasihat di situ. Lucunya atau bobroknya, kalau kamu sudah tahu salah tapi tidak mau introspeksi, karena Sagittarius orang yang keras kepala. Nah ini, jadi terkadang itu semesta itu bagaimana ya caranya supaya Sagittarius ini bisa introspeksi diri, ya. Ya akhirnya ada masalah-masalah itu muncul. Kenapa? Karena kamu tidak belajar dari kesalahan kamu di masa lalu. Begitu mulai lagi, begitu macam contoh ya, kamu berharap pada dia yang harus berubah, ataupun mungkin hubungan digantung, ya, atau kamu sudah tahu bahwa dia ini hanya memanfaatkan kamu, tapi karena takut kesepian, takut dibilang ini itu, ya, akhirnya kamu kembali lagi pada dirinya, padahal kamu udah tahu dia tuh cuman memanfaatkan kamu, tapi karena ya pokoknya intinya gitu. Jadi semesta mau tunjukkan kepada dirimu bahwa ini loh yang terbaik, inilah loh yang bagusnya. Saya mengambil ini untuk saya berikan yang lebih yang lebih untukmu. Tetapi kamu kayak macam mempertahankan yang lama, sampai akhirnya kamu kecewa pada semesta. Padahal semesta memberikan yang terbaik untuk dirimu. Jadi banyak doa, selalu berpikir positif supaya hidupmu lebih baik, ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari jebakan-jebakan cintanya, ya. Jadi jangan terlalu kesepian Sagittarius, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik ke depan, ya. Oke, dan untuk ini ya, inisial orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu Sagittarius, di sini ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, O, B, J, R, S, T, H, A, M, D, L, Q, R, U, E, B, H, Y, S, D, W, L, I, M, J, T, dan Q. Wah, ini banyak yang double ya. Berarti energinya seputaran itu saja. Semoga resonate untuk kamu ya Sagittarius. Dan pesan semesta untukmu, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu Sagittarius? Oke. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu, seimbangkan energimu, cari uang, tapi ingat waktu juga untuk dirimu. Semua itu bisa slow, santai. Selama kamu santai, dia akan datang. Selama kamu terlalu mengekang atau mengejar, akan lari. Jadi harus pakai cara yang cerdas. Contoh, kamu memancing jodoh, berarti harus apa? Perbaiki diri, rawatlah dirimu. Selama dirimu bahagia, jodoh itu akan datang. Betul kan? Coba kamu bercermin, kamu sudah bahagia belum melihat dirimu sekarang? Ya, selama kamu belum berbahagia dengan dirimu sendiri, bagaimana orang itu bisa berbahagia melihat dirimu? Ya, jadi yang semesta mau sampaikan slow, jangan terburu-buru ya kamu yang mencari, biar dia yang datang ke kamu. Dengan cara apa? Kayak macam ayam kemarin ya, yang saya kasih contoh ya, ayam itu jangan dikejar, dia akan lari. Tapi kamu duduk ya, kamu makan. Ataupun mungkin kamu duduk aja, kasih ambil beras atau apa ya, nanti dia akan datang sendiri. Jadi benahi dirimu. Kalau kita makan kan berarti kita mempunyai kelebihan ya, artinya mungkin dari harta ya, atau dari apa, dia akan datang. Makanya tadi saya bilang, Sagittarius, jangan kamu juga pamer, karena terkadang kamu pamer ya. Karena Sagittarius gini ya, terkadang itu gini, kenapa orang-orang karena energi Sagittarius itu kan bagus ya, dia ada uang nggak ada uang itu tetap kelihatan happy, tetap kelihatan kayak macam bahagia, kayak macam berkelimpahan ya. Jadi orang itu terkadang tertipu ya, orang-orang yang modus-modus ini ya. Pada saat dia tahu bahwa ternyata Sagittarius mempunyai kekurangan, akhirnya dia pergi. Kenapa? Karena dia mengincar kelebihan kamu, yang mana itu semu. Karena memang Sagittarius itu orangnya bahagia, selalu bahagia. Makanya gitu, Sagittarius yang semesta mau sampaikan harus yang real ya. Pada saat dia datang kepadamu ya, kamu juga harus tahu bahwa dia memanfaatkan kamu atau memang betul-betul cinta untuk dirimu ya.
Jadi macam contoh sekarang kamu dalam terpuruk dalam keuangan, fokus saja pada karirmu, fokus saja untuk pencapaian, untuk bisnis dan apapun. Gak usah terlalu pikir yang negatif ataupun orang-orang toksik itu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, kerugian ataupun apapun, ikhlaskan. Ingat, bisa dibalik. Tapi ketenangan jiwa itu tidak bisa loh. Ketenangan jiwa itu hanya dirimu sendiri yang bisa menyembuhkan. Ya, semua itu bisa datang kalau kamu tenang. Bisa ibaratkan berputar, roda itu berputar, rezeki, energi juga itu berputar. Jadi jangan takut, apa yang sudah hilang bisa kembali seiring waktu. Yang penting kamu ikhlas saat ini dan berusaha berubah, bisa move on, merubah apa yang di masa lalu yang pernah hilang. Kamu harus bisa menggapainya lagi dari nol. Ya, yang penting satu, pikiran harus tenang. Pikiran tenang, seimbang, hati nyaman, pikiran bagus ya, kamu bisa relax, kamu bisa bekerja dengan fokus, hasilnya pun nampak. Nah itu ya, jadi yang ingin semesta sampaikan ya, apapun yang sudah hilang biarlah berlalu, ikhlas aja ya, cintai dirimu, sayangi dirimu, kerjalah dengan penuh ketenangan dan kedamaian supaya energi-energi positif itu bisa masuk dalam hidupmu dan kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, terutama cinta sejati untukmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.